Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar Setensa dengan NIM 21104060044 dari Pendidikan Kimia Universitas Islam Sunan Kalijaga. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Pemahaman dalam Konteks Pembelajaran Bahasa. Dimulai dari abstrak dengan kata kunci bahasa, pembelajaran, dan pemahaman. Nah, langsung saja ke pendahuluan. Krisis bahasa yang amat kompleks di masa sekarang menjadi tantangan berat bagi kita bangsa Indonesia. Sistem pendidikan yang dilakukan selama ini belum mampu membentuk pribadi yang tangguh serta mengembangkan pemikiran yang kreatif untuk memecahkan berbagai persoalan. Menurut Pilar, peralihan kehidupan bermasyarakat yang bebas, sayang sekali akhir-akhir ini berada dalam kondisi terlanjur, sehingga tidak jarang terjadi hal-hal positif yang telah tercapai sebelumnya turut menjadi korban dari keinginan untuk membebaskan diri. Dalam masa transisi, sejak krisis ekonomi kemudian menjadi krisis multimedia sosial, multidimensional yang dialami oleh masyarakat Indonesia berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan dituntut dapat memberikan pemahaman yang mana dapat dipertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan misinya kepada masyarakat yang ikut memiliki dan sekaligus harus dan olah pendidikan. Berbicara tentang bahasa Indonesia tidak hanya sekedar kedudukannya sebagai bahasa nasional ataupun identitas nasional, melainkan pembelajaran bahasa Indonesia yang memiliki peran penting untuk pendidikan di Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan dalam segala bidang. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan guna meningkatkan kemampuan peserta didik berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Komunikasi tersebut diharapkan terjadi baik secara tertulis maupun lisan. Lebih dari hal tersebut, pemahaman dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan mampu menumbuhkan apresiasi peserta didik terhadap hasil karya sastra Indonesia dan sikap positif terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Belajar bahasa tidak dapat dilepaskan dari mempelajari bagaimana bahasa yang digunakan sehari-hari, terutama bagaimana bahasa tersebut dipengaruhi dan juga membentuk budaya penutur asli. Secara tersirat dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempelajari bahasa tertentu tanpa memahami budayanya berpotensi menjadi orang fasih yang bodoh. Dalam pembelajaran bahasa saat ini, kemampuan berbicara fasih mirip dengan penutur asli, bukan lagi hal-hal yang paling penting. Pemahaman tentang budaya telah membuktikan bahwa bahasa yang dipelajari memiliki peran penting dalam menentukan kesuksesan. Penyampaian pesan dan terjalinnya komunikasi yang lancar antara si penutur dan lawan bicara, upaya pengembangan interkultural competence seringkali dianggap sebagai pembelajaran bahasa, apalagi hal ideal yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Maka dari itu, terdapat dua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama, pemahaman apa yang diperlukan dalam pembelajaran bahasa. Kedua, apa tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan adapun metode yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah metode deskriptif dan analisis model kualitatif. Menganalisis, mendeskripsikan, dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan. Masuk ke pembahasan. Di dalam proses belajar mengajar, tidak asing dengan istilah pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Istilah-istilah tersebut kerap diartikan dengan pengertian yang sama, artinya orang menggunakan istilah pendekatan dengan pengertian yang sama dengan pengertian metode, dan sebaliknya menggunakan istilah metode dengan pengertian yang sama dengan pendekatan. Demikian pula dengan istilah teknik dan metode. Sebenarnya ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun dalam penerapannya ketiganya saling berkaitan. Tentang hal ini, Ramlan mengutip pendapat Anthony yang mengatakan bahwa pendekatan ini mengacu pada seperangkat asumsi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan sifat bahasa, serta pengajaran bahasa. Pendekatan adalah dasar teoritis untuk sebuah metode. Asumsi tentang bahasa bermacam-macam, antara lain asumsi yang menganggap bahasa sebagai kebiasaan, ada pula yang menganggap bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang pada dasarnya dilisankan, dan ada lagi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, atau aturan. Asumsi-asumsi tersebut menimbulkan adanya pendekatan-pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan yang berdasar
pendapat bahwa belajar bahasa berarti berusaha membiasakan dan menggunakan bahasa dan untuk berkomunikasi. Tekanannya pada pembiasaan. Yang kedua, pendekatan yang berdasar pendapat bahwa belajar bahasa berarti berusaha untuk memperoleh kemampuan berkomunikasi secara lisan. Tekanan pembelajarannya pada pemerolehan kemampuan berbicara. Pendekatan yang ketiga, yang berdasar pendapat bahwa dalam pembelajaran bahasa yang harus diutamakan ialah pemahaman atau kaidah-kaidah yang mendasari ujaran. Tekanan pembelajaran pada aspek kognitif bahasa, bukan pada kemampuan menggunakan bahasa. Berbagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa telah lama diterapkan dalam pembelajaran bahasa, antara lain ialah pendekatan tujuan, pendekatan struktural, kemudian menyusul pendekatan yang dipandang lebih sesuai dengan hakikat dan fungsi bahasa, yakni pendekatan komunikatif. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar, yang harus dipikirkan dan ditetapkan lebih dahulu adalah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan itu, dapat ditentukan metode mana yang akan digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat dicapai. Jadi proses belajar mengajar ditentukan oleh tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Demikian pula, jika yang diajarkan pokok bahasa struktur dengan tujuan siswa memiliki pemahaman mengenai bentuk-bentuk kata bahasa Indonesia, tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembelajaran morfologi bahasa Indonesia. Penerapan pendekatan tujuan ini sering dikaitkan dengan cara belajar tuntas. Dengan cara belajar tuntas, berarti suatu kegiatan belajar mengajar dianggap berhasil apabila sedikitnya 85% dari jumlah siswa yang mengikuti pelajaran itu menguasai minimal 75% dari bahan ajar yang diberikan oleh guru. Penentuan keberhasilan itu didasarkan hasil tes sumatif. Jika sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa dapat mengerjakan atau dapat menjawab dengan benar minimal 75% dari soal yang diberikan oleh guru, maka pembelajaran dapat dianggap berhasil. Yang kedua adalah pendekatan struktural. Pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah, norma, dan aturan. Atas dasar anggapan tersebut, timbul pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Oleh sebab itu, pembelajaran bahasa perlu dititik beratkan pada pengetahuan tentang struktur bahasa yang tercakup dalam fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dalam hal ini, pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa lebih diutamakan. Di samping kelemahan pendekatan struktural, pendekatan ini juga memiliki kelebihan. Dengan pendekatan struktural, siswa akan menjadi cermat dalam menyusun kalimat karena mereka memahami kaidah-kaidahnya. Misal saja, mereka mungkin tidak akan membuat kesalahan seperti di bawah ini. Bajunya anak itu baru. Di sekolah kami mengadakan pertandingan sepak bola, anak-anak itu lari-lari di halaman. Yang ketiga adalah pendekatan komunikatif. Pada bagian yang tadi sudah dikemukakan bahwa pandangan tentang bahasa dan pembelajaran bahasa selalu mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan pola pikir masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia, akhir-akhir ini sedang digalakkan penerapan pendekatan komunikatif dan pendekatan terpadu. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan yang dilandasi oleh pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam komunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai dalam pembelajaran bahasa. Tampak bahwa bahasa tidak hanya dipandang sebagai seperangkat kaidah, tapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana untuk berkomunikasi. Berarti bahasa ditempatkan sesuai dengan fungsinya, yaitu fungsi komunikatif. Menurut Littlewood, pemikiran pendekatan komunikatif didasarkan pada pemikiran bahwa pertama, pendekatan komunikatif membuka diri bagi pandangan yang lebih luas tentang bahasa. Yang kedua, pendekatan komunikatif membuka diri bagi pandangan yang luas dalam pembelajaran bahasa yang menimbulkan kesadaran bahwa mengajarkan bahasa tidak cukup dengan memberikan kepada siswa bagaimana bentuk-bentuk bahasa asing, tetapi siswa harus mampu mengembangkan cara-cara menerapkan bentuk-bentuk itu sesuai dengan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi dalam situasi dan waktu yang tepat.
Sehubungan dengan pendapat tersebut, beliau mengemukakan beberapa alternatif teknik pembelajaran bahasa dalam kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Diberikan latihan antara lain seperti memberikan informasi secara terbatas, contohnya dengan mengidentifikasi gambar, menemukan atau mencari pasangan yang cocok, kemudian menemukan informasi yang ditiadakan. Yang kedua, memberikan informasi tanpa dibatasi, bebas atau tak terbatas. Contohnya dengan mengomunikasikan contoh dan gambar, menemukan perbedaan, dan menyusun kembali bagian-bagian cerita. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah. Dan yang keempat, menyusun informasi dengan contoh percakapan atau diskusi, kemudian membayangkan dirinya ada di dalam suatu situasi dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan memilih peran tertentu dalam situasi, dan berbuat seperti kalau situasi itu benar-benar terjadi dalam diri Anda, bagaimana cara mengatasinya. Kemudian mempelajari bahasa Indonesia memiliki visi menjadikan bahasa, terutama bahasa Indonesia, sebagai salah satu instrumen pengembangan kepribadian, terutama mahasiswa, menuju terbentuknya insan terpelajar yang mahir berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia tentunya bukan hanya menjadikan seseorang lulus dalam ujian mata kuliah atau pelajaran bahasa Indonesia, melainkan mereka harus mampu terampil berkomunikasi, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, dan kemudian menguasai aspek-aspek keterampilan berbahasa agar dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam berkomunikasi sehari-hari. Selain itu, diajarkan juga untuk lebih mengalami pada kegiatan-kegiatan penulisan karya ilmiah dan pengucapan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pentingnya mempelajari bahasa Indonesia hubungannya dengan ilmu pengetahuan, yaitu karena harus mempersiapkan tidak hanya untuk menjadi konsumen ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai produsen dalam bidang ilmiah. Tambahan untuk tujuan mata kuliah bahasa Indonesia yang diajarkan di perguruan tinggi, antara lain menumbuhkan kesetiaan terhadap bahasa Indonesia yang diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk senantiasa memelihara dan mencintai bahasa Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia yang diharapkan mampu mendorong mahasiswa agar selalu mengutamakan bahasanya sebagai lambang identitas bangsa. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran adanya norma bahasa Indonesia yang diharapkan dapat mendorong mahasiswa agar menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Yang keempat, dua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama, kesimpulannya, dari tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang diperlukan dalam pembelajaran bahasa ialah pendekatan, seperti pendekatan tujuan, pendekatan struktural, dan pendekatan komunikatif. Begitu juga dengan tujuan pembelajaran bahasa, tentunya bukan hanya menjadikan seseorang lulus dalam ujian mata kuliah atau pelajaran. Yang dimaksud adalah terutama, melainkan mereka harus mampu terampil berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Anindya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.